Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dosen Ali Imran STMT. Perkenalkan, nama saya Elma Nurjandah dari kelas PTIKG dengan NIM 220209502147 dengan mata kuliah Komunikasi Data. Baiklah, langsung saja. Pada presentasi kali ini saya akan membahas dua topik, yaitu topik yang pertama kita akan membahas mengenai ATM dan frame relay. Kemudian untuk pembahasan yang kedua kita akan membahas mengenai ISDN dan broadband ISDN. Baik, untuk terlebih dahulu kita akan membahas mengenai ATM dan frame relay. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ATM? Jadi ATM itu singkatan dari Asynchronous Transfer Mode, adalah sebuah teknologi switching dan multiplexing. Nah, di sini dimaksudkan untuk memindahkan berbagai jenis trafik berupa data, suara, video, audio dengan cepat dan efisien. Kemudian mengenai konsep dasar ATM. Nah, ATM ini merupakan sebuah teknologi lapisan data link yang dapat digunakan oleh siapa saja, sekaligus merupakan sebuah jaringan publik sebagaimana halnya internet, dengan sistem pengalamatan yang dikelola secara rapi. Nah, Synchronous Transfer Mode ini adalah suatu teknologi jaringan berkecepatan tinggi yang connection oriented, kemudian sudah banyak digunakan baik dalam local area network atau LAN maupun wide area network atau WAN. Kemudian mengenai karakteristik tentang teknologi pada ATM. Nah, yang pertama itu ada besarnya paket yang dikomunikasikan menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan protokol untuk sistem telepon, sehingga memungkinkan paket dari pengguna yang berbeda yang melewati jaringan pada waktu yang bersamaan dapat menyusut secara merata. Nah, yang kedua mengenai karakteristik teknologi ATM ini, kecepatan meningkat dari 25 hingga 155 Mbps. Bahkan peralatan ATM ini dapat menggabungkan 16 saluran menjadi satu saluran untuk menghasilkan kecepatan transfer hampir sebesar 2,5 juta bit per detik. Nah, kita akan membahas mengenai prinsip kerja ATM. Nah, pada Asynchronous Transfer Mode ini merupakan interface transfer paket yang efisien, sehingga ATM ini menggunakan paket-paket data yang berukuran tertentu yang disebut dengan sel-sel. Penggunaan sel ini menghasilkan skema yang efisien untuk pentransmisian pada jaringan berkecepatan tinggi. ATM memiliki cara yang sama dengan paket switching. Kemudian mengenai arsitektur protokol. Nah, ATM ini merupakan protokol yang efisien dengan kemampuan kontrol kesalahan atau disebut dengan error control dan kontrol aliran minimal atau flow control. Kemudian hal ini menyebabkan berkurangnya overhead saat pengolahan sel-sel ATM sekaligus mengurangi bit-bit overhead yang diperlukan masing-masing sel. Lapisan fisik melibatkan spesifikasi media transmisi dan skema pengkodean sinyal. Kemudian rate data yang ditetapkan pada lapisan fisik ini berkisar mulai dari 25,6 Mbps sampai dengan 622,08 Mbps. Kemudian model referensi protokol ini melibatkan 3 taraf yang berbeda. Taraf yang pertama itu taraf pemakai, tersedia untuk transfer informasi pemakai, kemudian bersama-sama dengan kontrol-kontrol yang terkait. Kemudian taraf yang kedua itu taraf kontrol. Nah, ini menampilkan fungsi-fungsi kontrol, panggilan, dan kontrol koneksi. Yang ketiga itu taraf manajemen. Yang ini menampilkan fungsi-fungsi manajemen yang berkaitan dengan sistem secara keseluruhan. Koneksi logik ATM disebut Virtual Change Connection atau VC atau koneksi melalui saluran maya. Kemudian selanjutnya ATM protokol link ini menggunakan konsep TDM. Kita sudah membahas sebelumnya mengenai TDM, yaitu asinkronus yang berasal saluran dari kecepatan tinggi sistem transmisi digital, di mana sistem TDM ini bandwidth digital itu disusun sebagai frame berdekatan dan setiap frame dibagi menjadi slot. Kemudian data yang dikirim melalui jaringan ATM ini harus dipecah menjadi blok-blok data yang berukuran tetap masing-masing 48 oktet. Blok data 48 oktet kemudian masuk ke dalam sel-sel ATM sebagai muatan sel. Kemudian selanjutnya pada arsitektur protokol ini seperti X25 dan frame relay bukan hanya tidak menentukan antarmuka protokol dengan antara DTE dan jaringan, juga menyalakan beralih protokol dalam jaringan. Nah, ATM ini dirancang untuk menggunakan sistem SONET berkecepatan tinggi untuk membawa lalu lintas blok
DSTA tetap, DSN pendek, dan dapat diaktifkan dengan cepat oleh perangkat keras. Oleh karena itu, ATM bisa mencapai kecepatan jauh lebih tinggi daripada frame relay. Seperti X25 dan frame relay, ATM ini diarahkan ke koneksi. Selanjutnya, adapun tumpukan lapisan protokol pada ATM. Yang pertama itu ada adaptasi layer atau AAL. Nah, ini berinteraksi dengan lapisan yang lebih tinggi untuk mendapatkan informasi pengguna. Kemudian ada lapisan ATM. Bagian ini menambahkan atau menghapus header 5 bit ke payload dan multiplex semua dari sel berbagi koneksi ke sungai sel tunggal untuk lapisan fisik. Kemudian ada lapisan visi. Nah, ini mengubah sel ke format listrik ataupun optik yang sesuai. Kemudian ada terminologi sel. Nah, ini pengertian sel menurut rekomendasi ITUT adalah suatu blok dengan panjang yang tetap atau fixed length dan diidentifikasi dengan suatu label pada layar ATM. Kemudian ada terminologi sel. Nah, berikut di sini ada beberapa definisi untuk jenis sel yang berbeda sesuai dengan rekomendasi ITUT 1321. Nah, yang pertama itu ada idle cell atau physical layer. Nah, ini merupakan yang disisipkan atau dipisahkan oleh physical layer untuk mengadaptasi sel flow rate pada daerah batas atau boundary di antara ATM layer dan physical. Kemudian selanjutnya ada valid cell atau physical layer. Nah, ini suatu sel yang mana bagian headernya itu tidak memiliki error atau belum dimodifikasi oleh proses verifikasi header error atau hack. Kemudian ada assigned cell atau ATM layer. Nah, sel ini yang menyediakan suatu service ke satu aplikasi dengan menggunakan ATM layer. Kemudian yang terakhir ada unsigned cell atau ATM layer. Nah, ini merupakan ATM layer sel yang bukan assigned cell. Jadi antara yang ketiga dan yang keempat ini berbeda. Kemudian adapun keuntungan dari ATM. Nah, ATM ini dapat digunakan dalam local area network dan wide area network atau WAN. Nah, dalam pembangunan LAN, penggunaan ATM ini dapat menghemat biaya karena pemakai yang akan menghubungkan dirinya dengan sistem ATM LAN dapat menggunakan adapter untuk menyediakan kecepatan transmisi sesuai dengan bandwidth yang mereka butuhkan. Kemudian kita selanjutnya akan membahas mengenai frame relay. Nah, apa sih yang dimaksud dengan frame relay? Jadi, frame relay adalah sebuah protokol WAN atau wide area network yang beroperasi pada layar pertama dan kedua dari model OSI. Nah, dan dapat diimplementasikan pada beberapa jenis interface jaringan. Kemudian, kita akan mengetahui apa saja protokol, sirkuit virtual, dan struktur pada frame relay. Nah, yang pertama, protokol frame relay itu menggunakan bingkai terstruktur mirip dengan LAPD, kecuali bahwa header frame ini diganti dengan kolom header relay 2 bit frame. Kemudian pada sirkuit frame relay itu ditransmisikan ke tujuan dengan cara sirkuit virtual atau jalur logis dari sebuah titik yang berasal dari dalam jaringan ke titik tujuan. Kemudian frame relay terstruktur rangka didasarkan pada protokol LAPD. Nah, rangka frame relay ini didasarkan pada protokol LAPD. Nah, di sini ada juga keuntungan dari frame relay. Nah, jadi keuntungan dari frame relay ini menawarkan alternatif yang menarik untuk kedua saluran yang berdedikasi dan jaringan X25. Untuk menghubungkan LAN ke jembatan dan router, frame relay menawarkan alternatif yang menarik untuk kedua saluran yang X25 dan jaringan berdedikasi untuk menghubungkan LAN ke router dan jembatan. Nah, selanjutnya peranan ATM dan frame relay dalam teknologi WAN. Yang pertama, ATM menggunakan sel berukuran kecil atau 53 bit yang lebih mudah diproses dibandingkan sel variabel pada X25 atau frame relay. Kemudian kecepatan transfer bisa setinggi sampai 1,2 GB. Kemudian merupakan line digital berkualitas tinggi dan low noise atau gangguan dan tidak memerlukan error checking. Kemudian bisa menggunakan media transmisi dari koaksial, twisted pair atau fiber optik, bisa transmit data secara simultan. Nah, untuk topik yang kedua yaitu ISDN dan broad ISDN. Nah, kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan ISDN itu. Jadi, ISDN jaringan adalah jaringan telekomunikasi. Pada dasarnya merupakan interkoneksi antar komponen-komponen telekomunikasi dasar
berupa interkoneksi link node sebagai sarana transportasi servis yang diberikan kepada user. Setiap jaringan telekomunikasi mempunyai konfigurasi yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan aplikasinya. Nah, selanjutnya mengenai BISDN. Nah, ini merupakan singkatan dari Broadband Integrated Service Digital Network. Jadi teknologi ini didesain untuk menjadi tahapan ISDN, atau ISDN itu Integrated Service Digital Network. Selanjutnya yang menggunakan sistem telepon publik untuk mentransfer data. BISDN ini memungkinkan pengguna dengan bandwidth yang tinggi, di mana menjadi masalah untuk sebuah ISDN. Kemudian adapun arsitektur dari keduanya, yaitu yang pertama ISDN dulu. Jadi arsitektur dari ISDN itu di mana jaringan telekomunikasi pada dasarnya merupakan interkoneksi antar komponen telekomunikasi berupa interkoneksi link node sebagai sarana transformasi service yang diberikan kepada user. Nah, sedangkan broadband ISDN ini berbeda dari narrowband ISDN dalam beberapa hal untuk memenuhi kebutuhan untuk video resolusi tinggi. Channel rate yang lebih tinggi dibutuhkan dengan order 150 Mbps agar supaya dapat secara simultan mendukung satu atau lebih service interaktif dan service terdistribusi. Kemudian selanjutnya arsitektur fungsional. Seperti halnya narrowband ISDN, maka BISDN ini juga menggunakan kontrol yang didasarkan pada signaling kanal. Dalam jaringan SS7 telah diperbaiki untuk mendukung kemampuan yang telah diperbesar dari network berkecepatan tinggi agar dapat digunakan. Kemudian ada mengenai protokol BISDN. Jadi arsitektur protokol dari BISDN ini memperkenalkan beberapa elemen baru yang tidak ditemukan dalam protokol ISDN seperti pada gambar di atas. Untuk BISDN diasumsikan bahwa transfer informasi melalui user network interface akan menggunakan apa yang dikenal dengan ATM. Nah, selanjutnya protokol ISDN. Yang pertama protokol plans. Seperti jaringan telekomunikasi lainnya termasuk jaringan telepon, ISDN ini menyediakan sejumlah protokol message di antara user dan jaringan akan mengalir secara simultan melalui channel akses ISDN. Yang kedua, protokol channels dan titik referensi. Spesifikasi protokol ISDN ini memerlukan user network interface atau signaling melalui the channel. Ini bersesuaian dengan chiplet. Protokol ISDN ini untuk the channel equivalent dengan 3 layer terbawa dari model referensi pada OSI. Kemudian ada prinsip dari ISDN. Nah, prinsipnya yaitu meningkatnya kualitas sinyal komunikasi tersebut dan banyaknya informasi yang terkirim jika menggunakan pengkodean digital, menjadikan alasan yang sangat menarik untuk mengubah jaringan komunikasi yang mulanya analog menjadi komunikasi telepon secara digital secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Nah, jadi evolusi mengenai jaringan komunikasi dapat digambarkan pada gambar ini. Kemudian prinsip ISDN itu juga yang pertama mendukung aplikasi suara dan non-suara dengan menggunakan rangkaian terbatas dari fasilitas yang sudah distandarkan. Kemudian mendukung aplikasi switch dan non-switch. Kemudian ketergantungan terhadap koneksi 64 kbps. Kemudian kecerdasan dalam jaringan. Kemudian arsitektur protokol berlapis. Dan yang terakhir bermacam-macam konfigurasi. Nah, untuk pembahasan yang terakhir nih mengenai keuntungan pada ISDN. Jadi yang pertama, kecepatan dan kualitas tinggi dalam pengiriman data 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan PSTN. Jadi berkaitan dengan PSTN. Jadi ISDN ini lebih cepat. Yang kedua, efisien dalam satu saluran saja dapat mengirim berbagai jenis layanan berupa gambar, suara, video sehingga efisien dalam pemanfaatan waktu. Yang ketiga, fleksibel, single interface untuk terminal bervariasi. Nah, yang terakhir, hemat biaya, hanya membutuhkan satu terminal tunggal untuk audio dan video saja. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai 2 topik pembahasan. Terima kasih kepada dosen yang telah memberikan tugas mata kuliah komunikasi data ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.